Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marufi Sidik dari program studi Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar praktikum sistem tenaga elektrik, yaitu simulasi koreksi faktor daya pada sistem distribusi tenaga listrik menggunakan etap. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi tugas ini dilatar belakangi karena pada sistem distribusi tenaga listrik itu, terutama pada kalangan konsumen industri kecil, sering ditemui faktor daya yang rendah yang diakibatkan oleh adanya dominasi beban induktif seperti motor listrik. Nah, untuk faktor daya rendah ini juga menimbulkan sejumlah masalah ya. Yang pertama itu ada arus sistem menjadi tinggi, yang mana meningkatkan rugi daya dan drop voltase. Yang kedua itu yang selanjutnya itu ada efisiensi sistem yang menurun akibat pemborosan energi. Yang ketiga itu berpotensi dikenai denda oleh PLN yang dikarenakan faktor daya yang di bawah standar. Nah, oleh karena itu, koreksi faktor daya dengan kapasitor bank menjadi salah satu solusi yang cukup efektif untuk meningkatkan performa pada sistem. Nah, melalui simulasi ini kami akan menganalisis ya beberapa dampak koreksi faktor daya terhadap arus tegangan dan rugi daya pada sistem yang cukup sederhana. Yang ketiga itu selanjutnya ada tujuan. Nah, adapun tujuan tugas besar kali ini adalah yang pertama itu memahami prinsip dasar, yaitu sistem distribusi tenaga listrik yang nyata ya. Yang kedua itu menghitung daya aktif, reaktif, dan semu, serta faktor daya sebelum dan setelah adanya koreksi. Yang ketiga itu menentukan kebutuhan kapasitor bank secara manual berdasarkan data beban. Yang keempat itu ada melakukan simulasi load flow karena dan koreksi faktor daya menggunakan etap. Yang kelima itu ada menganalisis dampak faktor daya terhadap arus, rugi, dan tegangan pada sistem. Nah, untuk yang terakhir terdapat kami juga akan menerapkan variasi beban berdasarkan dengan digit NIM agar simulasi mendekati agar bervariasi aja. Gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan metodologi yang kami gunakan dalam pelaksanaan tugas besar kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas besar kali ini. Yang pertama itu kami memodelkan sistem distribusi sederhana dengan komponen sebagai berikut ya. Yang pertama itu ada transformator 250 kVA dengan tegangan operasinya itu di 20 kV di sisi primernya dan 0,4 kV di sisi sekundernya. Nah, untuk kabel distribusinya itu sepanjang 200 meter pada tegangan 20 kV dan 30 meter pada tegangan 0,4 kV terhadap beban-bebannya gitu. Nah, bebannya sendiri itu ada 4 buah. Yang pertama itu ada motor 1 ya, di mana bebannya itu berdasarkan dengan NIM kami. Yang pertama itu saya yaitu 48, jadi angka awalnya itu 30 ditambah 8 jadi 38 gitu ya. Dengan faktor dayanya itu 0,75. Nah, untuk motor 2 itu beban dari angka NIM rekan saya yang mana itu 49, jadi 40 ditambah 9 jadi dengan faktor daya 0,70. Dan yang ketiga itu ada rekan saya yang ketiga itu dia angka NIM terakhirnya itu 0, yang mana 15 tambah 0 itu 15. Nah, faktor daya yang digunakan adalah 0,80. Dan ada beban terakhir ya, ini penerangan ya sebesar 20 kW atau kilowatt. Nah, dengan faktor daya 0,95. Nah, seperti yang bisa kita lihat ya pada slide itu ada di sebelah kanan itu single line diagram yang telah saya buat, bisa diperhatikan. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan manual ya, data yang mana kita gunakan untuk mencari kapasitor yang kita butuhkan pada sistem. Nah, yang pertama itu ada motor 1 sebesar 38 kW ya, di mana faktor dayanya itu positif yang sebesar 0,75, kita ubah ke tanpi jadi 0,8819. Nah, kita mencari daya reaktifnya ya. Kita kalikan 38 kali 0,8819 dan didapat 33,51 kVAR. Nah, untuk yang motor kedua itu 49 kW. Nah, kita ubah juga caranya yang sama dan kita mendapatkan daya reaktifnya itu 49 dikali 1,8819
0,202 yang mana itu sama dengan 49,99 kVAR. Nah, untuk yang ketiga itu ada motor yang ketiga ya. Beban yang ketiga yaitu 15 kW kita hitung dengan cara yang sama menjadi dia daya reaktifnya menjadi 15 dikali 0,75 sama dengan 11,25 kVAR. Nah, untuk penerangan atau lampu ya itu 20 kW kita hitung dengan cara yang sama menjadi 20 kali 0,3287 sama dengan 6,57 kVAR. Nah, untuk daya reaktif total ya, untuk daya aktif total atau P total sama dengan 38 tambah 49 tambah 15 tambah 20 yang mana itu sama dengan 122 kilowatt. Nah, untuk daya reaktifnya sendiri atau Q total itu kan sudah dihitung tadi jadi 33,51 ditambah 49,99 ditambah 11,25 ditambah 6,57 yang mana itu sama dengan 101,33 kVAR. Nah, untuk daya semu atau S total itu akar dari dalam kurung 122 kuadrat ditambah 101,33 kuadrat yang mana itu sama dengan 158,59 kVAR. Nah, untuk yang terakhir itu terdapat faktor daya awal ya atau PF. PF sama dengan P total per S total atau daya total per daya semu total yang sama dengan itu 122 per 158,59 yang mana itu sama dengan 0,700 yang mana itu sama dengan 0,760 yang mana itu sama dengan 0,7693 yang mana faktor daya yang awal ini termasuk lagging. Baik, melanjutkan perhitungan manual yang dimana target faktor daya yaitu cos pi 2 dengan nilai 0,95 atau bisa dibilang tan pi 2 sama dengan 0,3287. Faktor daya awal sama dengan cos pi 1 atau 0,7693 yang dimana tan pi 1 sama dengan Q total dibagi P total sama dengan 0,8305. Kita akan menghitung kebutuhan kapasitor yang dimana kebutuhan kapasitor sama dengan P total dikali tan pi 1 dikurang tan pi 2 sama dengan 61,23 kVAR. Setelah kita koreksi, maka kita mendapatkan Q barunya, yaitu Q total dikurang Q C sama dengan 40,10 kVAR, dan S barunya sama dengan 128,42 kVA, dan juga PF baru yang akan kita gunakan adalah 0,95, yaitu mencapai target. Kita bisa lihat di single line diagram yang ada di sebelah kiri, yang ditampilkan dari diagram etap, yang dimana itu belum ditambahkan kapasitor, mendapatkan data seperti yang ada tabel di atas, dan juga parameter utamanya itu sumber 200 M VASC 20 kV, trafo 250 kVA, 20 per 0,4 kV, beban-beban terhubung di bus 0,4 kV. Tabel hasil simulasi dari etap diketahui bahwa faktor daya sama dengan 0,762 dan arus isi sama dengan 246,7 ampere dengan tegangan bus 0,4 kV sama dengan 386 volt dalam kurung 96,5%. Rugi-rugi daya aktif total sama dengan 2,3 kW. Lalu setelah ditambahkan kapasitor dengan koreksian yang seperti kita hitung sebelumnya, maka didapati seperti tabel di atas dan juga gambar yang ada di sebelah kiri. Tabel hasil simulasi dari etap didapati bahwa faktor daya sama dengan 0,931, arus sisi sama dengan 207,9 ampere dengan tegangan bus 0,4 kV sama dengan 392 volt atau 98%. Rugi-rugi daya aktif total sama dengan 1,7 kW. Slide ini kita bisa melihat perubahan kondisi sistem sebelum dan sesudah dilakukannya koreksi faktor daya, di mana faktor daya meningkat dari 0,762 menjadi 0,931. Ini artinya penggunaan energi menjadi lebih efisien, di mana mendapatkan peningkatan sebesar 22,2%. Lalu di arus itu turun sekitar 15%. Penurunan arus membuat beban pada kabel dan transformator menjadi lebih ringan. Lalu tegangan naik
dicit sekitar 1,55%, yang berarti tegangan menjadi lebih stabil. Lalu di rugi-rugi daya, itu berkurang cukup besar, sekitar 26,1%. Ini menunjukkan energi yang hilang dalam sistem menjadi lebih kecil. Lalu daya semu juga turun, yang berarti kebutuhan kapasitas menjadi lebih kecil. Nah, untuk selanjutnya itu ada analisis ekonomi. Yang pertama bagian pengurangan rugi-rugi daya sebesar 0,6 yang didapat dari 2,3 dikurang 1,7. Nah, energi yang dihemat per bulan itu 0,6 kW dikali 8 jam per hari dikali 25 hari karena mempertimbangkan hari libur yang didapat 120 kWh. Nah, nilai penghematannya itu 120 kWh dikali 1.500 yang mana didapat sebesar Rp180.000. Nah, untuk selanjutnya itu ada penghematan denda PLN total dari penghematan per bulan ya. Nah, di sini terdapat daya aktif bulanan itu sebesar 133 dikali 8 kali 25, 8 itu jam operasional, sama dengan itu 26.600 kWh. Nah, daya reaktif bulannya itu 113 kVAR dikali 8 kali 25 sama dengan 22.600 kVARH. Nah, batas kVARH-nya itu tanpa denda itu faktor dayanya itu lebih besar dari 0,85 yang mana sama dengan itu didapat 0,62 dikali 26.600 kWh sama dengan 16.492 kVARH. Nah, untuk kVARH-nya yang kena denda itu 22.600 dikurang 16.492 sama dengan 6.108 kVARH. Nah, denda yang harus dibayarkan jadinya itu 6.108 kVARH dikali 1.140 sama dengan 6.963.120 rupiah. Nah, setelah adanya koreksi, atau faktor dayanya setelah adanya koreksi yang mana faktor dayanya itu 0,931 itu menjadi daya reaktif yang baru nih menjadi 52 kVARH dikali 8 kali 25 yaitu 10.400 kVARH. Nah, karena 10.400 ini lebih kecil dari 16.492 ya, maka tidak dikenakan denda. Nah, jadi total penghematan dendanya itu sebesar 6.963.120 rupiah. Nah, untuk penghematan total, jadi keseluruhan, ini penghematan rugi-rugi plus penghematan denda dari PLN, dari total penghematan per bulannya itu sama dengan 180.000 ditambah 6.963.120 rupiah, yaitu sama dengan 7.143.120 rupiah. Slide selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapatkan yang pertama yaitu koreksi faktor daya dengan kapasitas 61,23 kV ampere reaktif berhasil meningkatkan PF dari 0,7062 menjadi 0,931, di mana itu peningkatan sekitar 22,2%. Lalu arus pada sistem itu turun sekitar 15,7%, rugi-rugi daya itu turun sekitar 26,1%, dan tegangan naik sekitar 1,55%. Sistem menjadi lebih efisien dan ekonomis. Kemudian simulasi etap memberikan hasil yang mendeteksi perhitungan manual dengan akurasi tinggi. Sekian presentasi dari kelompok C21 kami. Sekian dan terima kasih.